Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kalor dan perpindahannya. Selain satuan kalor dalam joule, kalor juga diberi satuan kalori atau kilokalori. Satuan kalori atau kilokalori biasanya digunakan pada makanan untuk mengetahui berapa energi panas yang terkandung dalam makanan tersebut. Hal ini berhubungan dengan nilai gizi yang ada pada makanan tersebut, sehingga dapat diatur pola makan sehubungan dengan metabolisme yang ada dalam tubuh. Satu kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. 1 kalori dapat disamakan dengan 4,184 joule atau sering dibulatkan menjadi 4,2 joule. Apa pengertian kalor? Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Kalor diberi simbol G dan diberi satuan dalam SI sistem internasional yaitu joule. Dapat juga diberi satuan kalori. Kita lanjutkan pada kalor dan perubahan suhu benda. Suatu benda suhunya akan naik jika benda tersebut mendapatkan kalor. Sebaliknya, suatu benda suhunya akan turun jika benda tersebut melepaskan kalor. Sebagai contoh adalah saat kita memanaskan air. Saat kita memanaskan air, maka lama-kelamaan air akan panas dan akhirnya mendidih. Sebaliknya, jika air panas kita biarkan lama-kelamaan akan mendingin suhunya. Hal ini karena kalor akan dilepaskan ke lingkungan. Kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu suatu benda tergantung pada jenis benda tersebut. Hal tersebut disebut dengan istilah kalor jenis benda. Perhatikan tabel berikut tentang kalor jenis benda berapa zat. Untuk menghitung kalor yang diperlukan suatu benda, maka dirumuskan Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q adalah kalor yang diperlukan, M massa benda, C kalor jenis benda, delta T perubahan suhu benda. Coba perhatikan contoh soal yang berhubungan dengan kalor. Pada suatu benda mengalami perubahan wujud, kalor yang diterima tidak digunakan untuk menaikkan suhu benda, namun digunakan untuk mengubah wujud benda tersebut. Hal ini disebut dengan kalor laten. Coba perhatikan rumus-rumus yang berkaitan dengan kalor laten di bawah ini, serta simbol dan satuannya. Coba perhatikan, untuk menghitung soal yang ada, maka kita melakukan secara sistematis. Yang pertama adalah ditulis dulu diketahui yang ada dalam soal. Kemudian, apa permasalahannya atau yang ditanya. Kemudian, baru dijawab atau strategi penyelesaiannya. Kemudian dilanjutkan menghitung dengan rumus sampai nilai akhirnya. Kita lanjutkan kalor pada perubahan wujud benda. Pada saat terjadi perubahan wujud pada suatu benda dapat memerlukan kalor untuk proses perubahan wujud tersebut, ataupun juga benda tersebut dapat melepaskan kalor sebagai upaya untuk merubah wujudnya. Coba perhatikan skema yang ada pada gambar tersebut. Berikut ini adalah beberapa peristiwa yang berhubungan dengan kalor yang ada dalam kehidupan sehari-hari.
Coba perhatikan permasalahan berikut. Mengapa pada saat panas kamu berkeringat? Mengapa pada saat kedinginan kamu cepat merasa lapar? Dan sebagainya. Coba perhatikan dan pahami permasalahan berikut berhubungan dengan kalor. Coba perhatikan penerapan soal-soal yang berhubungan dengan kalor yang ada di bawah ini. Perhatikan contoh soal yang ada di sebelah kiri berikut. Soal tersebut berhubungan dengan menghitung kalor laten pada perubahan wujud. Coba pelajari dan perhatikan. Coba perhatikan contoh soal yang ada di sebelah kanan. Soal tersebut berhubungan dengan menghitung berapa jumlah kalor yang diperlukan suatu benda dan bagaimana cara menghitungnya. Coba perhatikan dan pahami contoh soal berikut. Demikian pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.